Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk ke dalam materi hukum dasar dan perhitungan kimia, atau di dalam buku itu adalah bab terakhir. Kita akan berbicara tentang hukum dasar perhitungan kimia, dimulai dengan bagaimana atom secara mikro dan juga molekul. Secara makro, kita tahu bahwa ukuran atom dan molekul ini sangat kecil, maka secara makro ukurannya adalah gram. Tentu saja kita membutuhkan massa satuan lain yang bisa menjelaskan tentang ukuran dari atom dan molekul. Relatif, ya tadi seperti yang kita sebutkan, tidak bisa menyatakan berat atom suatu unsur atau molekul ya dengan hitungan gram, kilogram, apalagi karena saking kecilnya maka kita mengenal istilah satuan SMA tadi atau satuan massa atom. Dalam bahasa Inggris itu disebut dengan AMU atau average mass unit. Ini adalah data tabel periodik yang bisa Anda temukan di buku Anda juga, menunjukkan bagaimana jumlah atom ya. Ada jumlah atom, ada massa atom, dan kemudian ada nomor atom pada beberapa senyawa yang pada beberapa unsur yang sudah ditemukan di alam. Untuk nomor massa itu menunjukkan massa atom relatif, sedangkan untuk nomor atom menunjukkan jumlah elektron, dan ini berperan besar di dalam konfigurasi elektron yang pernah kita lakukan di dalam kelas. Massa molekul relatif. Molekul berarti terdiri dari beberapa atom. Contoh di sini, jika ada satu molekul Y yang terdiri dari dua atom, satu molekul Y yang terdiri dari dua atom Y, maka dia harus dijumlahkan untuk bisa menghitung massa molekul relatif dari molekul tersebut. Nah, contohnya di sini jika ada molekul air terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Maka untuk bisa menentukan massa molekul relatif dari air, kita harus mengecek terlebih dahulu di tabel periodik massa atom relatif dari masing-masing atom pembentuk. Nah, Anda bisa dapatkan bahwa massa atom pembentuk dari H2O ini ada hidrogen dan oksigen. Hidrogen itu 1, oksigen itu 16. Maka kita bisa hitung, karena jumlah atom hidrogen ada 2, kita kalikan atom hidrogen ini dengan 2, dan kemudian ditambahkan dengan massa atom dari oksigen yaitu 16, sehingga total keseluruhan dari MrH2O adalah 18. Contoh berikutnya adalah bagaimana jika kita menemukan molekul dengan 3 atom pembentuk. Nah, Anda bisa lihat di sini, cek kembali di tabel periodik, Anda akan dapatkan bahwa massa atom relatif untuk sulfur adalah 32. Anda bisa lihat di dalam senyawa H2SO4, atom pembentuk memiliki 3 atom, dan kemudian masing-masing memiliki indeks yang berbeda. Indeks menunjukkan jumlah dari atom tersebut di dalam molekul. H2 dikalikan dengan 2, S1, dan oksigen kita kalikan dengan 4 dari massa atomnya. Massa atom oksigen adalah 16, kita kalikan dengan 4, kemudian ditambahkan dengan 32, dan ditambah dengan 2 dari massa atom hidrogen. Jumlah massa molekul relatif dari H2SO4 adalah 98. Yang berikutnya di sini Anda bisa lihat ya, senyawa yang lebih kompleks lagi. Lebih kompleks ditandai dengan adanya tanda kurung yang menunjukkan SO4 sebanyak 3 kali. Artinya di sini jumlah SO4 terdapat 3 atom ya, terikat pada aluminium. Maka untuk bisa menghitung massa molekul relatifnya adalah kita menghitung 2 kali massa atom aluminium ditambah massa atom sulfur dan massa atom oksigen dikali 4 ya, di 1 SO4 ini, kemudian dikalikan dengan 3. Ya.
Yang ini, yang massa atom dan massa oksigen dikalikan dengan 3, kita dapatkan hasilnya adalah 342. Persamaan reaksi merupakan salah satu poin penting di dalam pembelajaran kimia. Ada perbedaan yang mendasar dari reaksi kimia dengan reaksi fisik. Di antaranya adalah reaksi kimia itu bisa menghasilkan senyawa baru, sedangkan untuk reaksi fisik itu biasanya tidak menghasilkan senyawa baru. Nah, di sini Anda bisa lihat komponen penting di dalam penulisan dari persamaan reaksi kimia adalah Anda harus tahu adanya reaktan dan juga kemudian adanya produk. Reaktan atau zat yang bereaksi menghasilkan produk ditandai dengan tanda panah yang menunjukkan arah reaksi. Bagaimana cara kita menuliskan persamaan reaksi? 1. Penulisan rumus kimia zat reaksi maupun produk reaksi harus benar. Ya, jadi kalau ada indeks, tuliskan di bawah. Zat-zat reaksi itu dituliskan di sebelah kiri, sedangkan yang menjadi produk itu sudah pasti dituliskan di sebelah kanan. Jumlah atom bereaksi dengan produk itu harus sama. Atau nanti kita kenal dengan bagaimana kita bisa menyetarakan reaksi. Untuk menyatakan jumlah atom dan sebelum dan sesudah reaksi, kita tidak boleh merubah rumus kimia. Tapi untuk bisa membuatnya sama, maka kita bisa menyimpan koefisien di depan unsur tersebut. Jika di dalam persamaan reaksi terdapat tanda-tanda S, L, G, dan AQ, itu menunjukkan wujud dari zat tersebut. Ya. S untuk solid, liquid untuk cair, gas untuk G untuk gas, dan aqueous adalah untuk larutan. Perhatikan contoh soal reaksi berikut. Ya. Padatan karbon bereaksi dengan gas oksigen. Dari kalimat ini Anda sudah bisa tahu bahwa yang menjadi pereaksi adalah karbon dan oksigen. Ya. Kemudian membentuk gas karbon dioksida. Membentuk berarti dia menjadi produk. Dan ini harus kita berikan tanda mana yang menjadi reaktan dan mana yang menjadi produk. Bereaksi di sebelah kiri, produk sebelah kanan, dan kita sambungkan dengan arah reaksi menambahkan tanda panah. Mari kita cek sesudah kita menuliskan tanda panah, ya. Karena di dalam soal disebutkan wujud dari zat tersebut, kita bisa menambahkannya. Karbon solid berarti kita beri tambahkan S, oksigen gas, dan kemudian karbon dioksida juga gas. Langkah berikutnya adalah cek kesetaraan dari masing-masing atom di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jika Anda perhatikan, karbon di sebelah kiri jumlahnya 1, kemudian karbon di sebelah kanan jumlahnya juga 1. Oksigen sebelah kiri jumlahnya 2, oksigen di sebelah kanan juga jumlahnya 2. Artinya reaksi ini sudah setara. Tentu tidak semua reaksi sesederhana ini, tetapi reaksi bisa terjadi sangat kompleks. Salah satunya adalah berikut contoh soal reaksi untuk persamaan reaksi yang tidak sederhana, di mana kita membutuhkan effort yang lebih besar mengecek jumlah atom di sebelum dan sesudah reaksi. Pada soal Anda bisa baca di sana ada gas metanal CH4 bereaksi dengan gas oksigen membentuk gas karbon dioksida CO2 dan uap air atau H2O. Bagaimana cara kita menuliskan reaksinya? Ya, ingat ada reaksi dan ada produk. Reaksi sebelah kiri dan produk di sebelah kanan. Dari soal kita bisa tentukan bahwa yang menjadi berperan sebagai reaksi adalah CH4 dan oksigen. Kita tuliskan di situ CH4 ditambah oksigen, kemudian ditandai dengan penambahan panah untuk menunjukkan arah reaksi mengalami perubahan atau mengalami reaksi menjadi CO2 dan H2O. Nah, mari kita cek jumlah atom di kanan dan juga jumlah atom di kiri. Bagaimana cara mengecek? Kita perhatikan di sini untuk jumlah atom di sebelah kanan, ya, atom di sebelah kiri terlebih dahulu, jumlah atom C, ya, di sini jumlah atom C ada 1. Jumlah atom hidrogen ada 4, jumlah atom oksigen ada 2.
Sedangkan untuk di sebelah kanan kita menemukan jumlah atom tetap 1, jumlah atom hidrogen 2, dan atom oksigen ada 3. Nah, di sini kita menemukan adanya perbedaan terutama pada atom hidrogen dan atom oksigen. Fokus terhadap salah satu unsur, kita lihat di sini yang memungkinkan untuk diberikan penambahan angka yang kebilangan bulat ya, karena kalau misalnya kita lihat 2 dengan 3 perbandingannya 1,5. Sedangkan di dalam koefisien itu kita tidak diperkenankan menggunakan bilangan pecahan. Maka yang harus kita mungkinkan di sini adalah 4:2, berarti ada rasionya 2. Nah, kita bisa tambahkan untuk membuat kesetaraan ini. Atom hidrogen di sebelah kanan bisa kita kalikan menjadi 2. Sehingga rumusnya menjadi CH4 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah dengan H2H2O. Sekarang kita cek kembali jumlah atomnya. Nah, perhatikan jumlah hidrogen di sini ada 4, jumlah atom oksigen ada 2. Ya. Jumlah atom hidrogen di sini karena sudah dikalikan dengan 2 menjadi 4, sedangkan jumlah atom oksigen di sini Anda lihat ada 2 pada molekul air dan ada 2 pada molekul karbon dioksida. Maka dengan kata lain kita sudah menemukan jumlah atom oksigen menjadi 4 dan ini merupakan rasio yang menghasilkan bilangan bulat dengan oksigen. Maka kita bisa mendapatkan gitu ya. Cara menyetarakannya adalah dengan menambahkan angka rasionya yaitu angka 2. Nah, sekarang kita cek. Di sebelah kiri C ini ada 1, sebelah kanan atom C juga ada 1, di sebelah kiri atom hidrogen ada 4, di sebelah kanan juga ada 4, 2 kali 2, kemudian di sebelah kiri ada 2 kali 2, atom oksigen ada 4, kemudian di sebelah kanan 2 pada karbon dioksida, 2 pada air. Dan ini sudah serta. Contoh soal reaksi berikutnya adalah bagaimana jika logam aluminium bereaksi dengan larutan asam sulfat membentuk larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Seperti biasa kita tuliskan reaksi yang sebelah kiri kemudian produk di sebelah kanan. Karena yang bereaksi dari soal ditunjukkan dengan nama logam aluminium. Berarti dia logam aluminium ya, aluminium kita tuliskan menjadi bereaksi dengan H2SO4 atau asam sulfat ya, kemudian menjadi produknya adalah aluminium sulfat dan gas hidrogen. Ya, aluminium sulfat dan gas hidrogen ini menunjukkan ya, kenapa Al2SO4 3 kali, karena ini berkaitan dengan jumlah ion. Masih ingat ya, jumlah ion pada aluminium yang bisa memberikan 3 elektronnya sehingga dia bisa mengikat 3 ion sulfat. Sekarang kita cek terlebih dahulu jumlah atom di sebelah kanan dan jumlah atom di sebelah kiri. Ya, untuk jumlah atom sebelah kanan, aluminium terdapat 1 di sebelah kiri. Di sebelah kiri 1, di sebelah kanan ada 2. Ya. Di sebelah kiri kita temukan jumlah atom hidrogen ada 2 ya, dengan indeksnya. Kemudian di sebelah kanan juga sudah 2. Jumlah atom sulfur di sebelah kiri ada 1. Sedangkan di sebelah kanan ada 3. 3 dari mana? Perhatikan ada tanda kurung. Ya. Tanda ini menunjukkan indeks yang dimiliki dikalikan dengan indeks di luar. Indeks S di sini 1 karena tidak dituliskan, maka S1 dikali 3 menjadi 3. Lain halnya dengan oksigen. Oksigen pada Al2SO4 3 kali berarti 3 dikali dengan 4 menunjukkan jumlah atom oksigen ada 12. Nah, kita lihat di sini jumlah atom aluminium dan kiri dan kanan mengalami perbedaan. Maka kita bisa juga melihat bahwa perbedaan juga ditemukan pada sulfur dan oksigen. Kita fokus pada salah satu dengan cara menambahkan angka 2 karena rasio antara kanan dan kiri dari atom aluminium adalah 1:2, maka kita kalikan rasio tersebut dengan bilangan atom yang lebih kecil, yang memiliki koefisien lebih kecil. Nah, kita lihat di sini, kita tambahkan angka 2, ya, kita tambahkan angka 2, kemudian menjadi 2Al ditambah 2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali ditambah 2. Apakah ini sudah setara? Nah, kita cek kembali, ya.
Jumlah atom hidrogen, ya, jumlah aluminium sudah jelas sama karena sudah dikalikan dengan rasionya. Jumlah atom hidrogen di sini ada 2, sedangkan di sebelah kanan juga ada 2. Perbedaan yang mencolok itu pada S dan O, ya. Di sana Anda bisa lihat S1 sebelah kanan 3, sedangkan oksigen sebelah kiri 4, di sebelah kanan 12. Yang harus kita lakukan, ya, bahwa ini 3 kali dari molekul SO4. Berarti kemungkinan ini akan mengalami, ya, rasionya, lihat rasio antara O dengan S, O dan S rasionya memiliki rasio yang sama, yaitu 3:1. Karena ini 3:1, berarti kita bisa tambahkan angka 3, ya, di depan H2SO4 dengan koefisien paling kecil, ya. Maka kita tambahkan, sesudah kita tambahkan angka 3, ya, sebagai rasionya, kita cek kembali karena ada perubahan. Tentu saja yang mengalami perubahan bukan hanya SO4, tetapi juga H2. Yang tadinya H2 ini jumlahnya sama 2, tapi karena dia mengalami perkalian dalam satu molekul, maka berdampak pada perkalian di H2. Dan ini sudah setara reaksinya. Oke. Selanjutnya, Anda bisa mengerjakan soal pada halaman 260, ya. Kemudian bagian 1A, 2A, dan 3A akan dikerjakan sebagai contoh untuk Anda mengerjakan. Nomor 1A. Gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen membentuk air. Jawabannya adalah persamaan reaksi, kita tuliskan hidrogen, ya, di sini hidrogen bereaksi dengan oksigen membentuk air. Kita bisa cek di sebelah kiri jumlah atom hidrogen ada 2, oksigen juga ada 2. Sedangkan di sebelah kanan kita menemukan jumlah atom hidrogen 2, sedangkan jumlah oksigen 1. Maka kita menemukan ada yang belum setara, ya. Maka kita kalikan, di sini ada rasio jumlah atom oksigen. Nah, rasionya ada 2, kita tambahkan angka 2 di depan, ya. Kita tambahkan angka 2 di depan senyawa dengan koefisien yang paling kecil. Maka kita perhatikan di sini, kalau kita tambahkan 2, untuk oksigen sudah setara, tetapi hidrogen mengalami perubahan, sehingga akhirnya kita perlu juga mengalihkan atau menambahkan angka 2 di sini. Ya. Nah, ini adalah reaksi yang sudah setara, dan kita dapatkan reaksi ini menjadi 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Silahkan Anda cek kembali bahwa atom di sebelah kiri akan sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Soal berikutnya adalah soal pada nomor 2A. Ya, di situ senyawanya persamaan reaksinya lebih kompleks. 2Ca3PO4 2 kali ditambah SiO2 ditambah 10CO menjadi 6CaSiO3 ditambah 10CO plus P4. Nah, sebelum reaksi kita cek terlebih dahulu, ya, Ca3. Perhatikan indeks angka dari Ca ada 3, ya. Tapi selain indeks dia memiliki koefisien, maka jumlah atom dari kalsium ini adalah perkalian dari indeks dikalikan dengan koefisiennya. Dengan demikian kita bisa menemukan bahwa jumlah atom kalsium itu ada 6. Kemudian berikutnya adalah POSI, ya. Untuk atom P kita perhatikan P di sini, ya, ada 1. Tapi dia kemudian karena berada di dalam kurung, ya, memiliki indeks. Perhatikan di dalam kurung berarti seluruh atom yang ada di dalam kurung tersebut memiliki indeks yang di luarnya. P memiliki indeks 2, juga memiliki koefisien 2. Maka jumlah atom dari P adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Jumlah atom Si di sini ada 2. Sedangkan jumlah atom C di sini ada 10. Nah, bagaimana dengan atom oksigen? Ya, atom oksigen ini sangat banyak, terdapat di 3 unsur, ya. Ada 3 senyawa 1,
2, 3. Nah, kita cek satu-satu. Ya. Pada PO4 kita menemukan ya, jumlah molekul oksigen di sini dia memiliki indeks 4, kemudian memiliki indeks lagi 2. Berarti dengan demikian jumlah atom oksigen di sini saja ini sudah menunjukkan 4 kali 2 atau 8. Ditambah dia memiliki koefisien 2. Berarti 4 kali 2 ini dikalikan dengan 2. Atau kita jadikan 4 kali 2, 8 dikali 2, 16. Satu atom, ya, atom oksigen di satu molekul ini saja memiliki atau terdapat 16 atom. Bagaimana dengan SiO2? Di sini kita lihat ada 2, ya. Berarti kita tambahkan 16 ya, ditambah dengan 2. Kemudian di sini ada 10. Maka kita dapatkan jumlah atom O keseluruhan adalah 28. Bagaimana sesudah reaksi? Kita lihat di sini. Sesudah reaksi kita mulai dengan jumlah atom Ca. Jumlah atom Ca ada 6 dan ini sudah sama dengan sebelum reaksi. Si juga sudah sama, tapi yang berbeda adalah di oksigen. Coba perhatikan, oksigen memiliki indeks 3, ya. Indeksnya 3, kemudian koefisiennya 6. Maka jumlah oksigen, atom oksigen pada CaSiO3 adalah 18. Ditambah dengan 10 atom oksigen pada CO, maka jumlahnya menjadi 28. Untuk atom berikutnya kita sudah menemukan kesetaraan, maka reaksi ini sudah setara. Soal nomor 3A, salin dan setarakan persamaan berikut. Ya, untuk berikutnya Anda silahkan mengerjakan soal yang ada di buku, kemudian difotokan dan disimpan di Google Classroom. Perhatikan, senyawa yang ditunjukkan adalah Al ditambah Fe2O3 menjadi Fe ditambah Al2O3 kali. Kita cek sebelah kiri dan kanan. Jumlah atom aluminium di sebelah kiri ada 1, jumlah atom aluminium di sebelah kanan ada 2. Jumlah Fe sebelah kiri ada 2, jumlah atom Fe sebelah kanan ada 1. Nah, Anda perhatikan di sini keduanya ya memiliki rasio yang sama, yaitu 2. Bedanya yang ini lebih kecil, berarti ini dikalikan dengan 2, sedangkan yang sebelah kanan itu terdapat di Fe ya. Maka kita bisa kalikan menjadi 2. Dan kita dapatkan reaksi ini sudah setara.